Halo Ihsan, Halo Kak, sehat Ihsan? sehat. Kenapa Ihsan lama? Tadi habis mandi Kak. Oh, oke oke. Kita langsung mulai aja ya. Kita udah telat agak lama nih. Ya, Yang lain cuma juga. saya nih, Hah? Iya. cuma saya. Yang lain nggak tahu, nggak ada yang ngejawab di grup juga. Dari tadi kakak nungguin. Kita mulai aja ya. Iya Kak. Kita kita berdua aja nih, kita bahas bareng aja lah ya. Oke. Terima kasih kau ucapkan ke Ihsan yang sudah hadir di kelas hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan kelas Python Start kita. Hari ini kita akan lanjut masih ngebahas hackathon ya. Hari ini judulnya adalah Grow Up ya. Nggak share screen dulu. Oke, share screen kakak kelihatan? Kelihatan Kak? Kelihatan ya? Oke, hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya di Python Start. Kita masih akan bahas hackathon. Hari ini judulnya adalah eh Grow Up ya. Nah, kita akan awali materi kita hari ini dengan diskusi tentang pesanan baru ya. Jadi, pro tim ya dihubungi oleh laboratorium ilmiah Biogen Vegetables ya. Laboratorium ini bergerak di bidang rekayasa genetik ya. Penelitian penelitiannya sebagian besar berkaitan dengan pengembangan varietas sayuran baru. Buah dari tanaman vegetables, Biogen Vegetables itu mengandung lebih banyak vitamin bermanfaat dan tanamannya sangat ringan dan mudah mentolerir fluktuasi suhu dan kering-keringan yang tiba-tiba ya. Nah, saat melakukan percobaan, tanaman memerlukan perawatan khusus. Ya, jadi ketika laboratorium ini melakukan percobaan, ya, tanamannya harus memerlukan perawatan khusus. Nah, permasalahannya adalah asisten laboratorium yang merawat tanaman seringkali bingung mengenai metodologinya dan akibatnya banyak spesimen yang menderita. Nah, Biogen Vegetables ini minta bantuan dari Protein untuk pengembangan pembuatan simulator untuk bekerja dengan spesimen eksperimental grow up ya. Jadi ini proyeknya tidak biasa ya. Jadi kita nanti akan coba bareng-bareng ya. Nah, kita lihat dulu kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk proyeknya. Simulator grow up ini dirancang untuk memungkinkan asisten laboratorium menerima pelatihan sebelum bekerja dengan spesimen eksperimen nyata. Ya. Nah, fitur-fitur yang harus diterapkan di simulator, pengguna memilih tindakan yang akan dilakukan dengan spesimen, terus simulator mengingat semua tindakan yang dipilih dan menampilkan pengaruhnya terhadap spesimen eksperimental. Di akhir pekerjaan, simulator merangkum hasil dan melaporkan kondisi uji coba, dan asisten laboratorium akan diperbolehkan bekerja dengan spesimen nyata. Asal semua spesimen di simulator grow up selamat. Ya, nah, jadi struktur proyeknya nanti asisten laboratorium dia akan melakukan tindakan pada spesimen, menyiram, memberi pupuk dan menyalakan lampu. Ya, setelah itu nanti dia akan mencoba dengan spesimen eksperimental, baru memeriksa kondisi spesimen. Ya, nah di sini untuk mengembangkan proyek ini, ya, developer Dimas mengusulkan untuk menandai dua kelas, ya, ada kelas asisten, ya, ada asisten kelas dan ada kelas vegetable, the vegetable class, ya. Nah, untuk membuat ini membutuhkan kerja tim, ya, karena pesanannya cukup banyak dan membutuhkan pertimbangan yang cermat. Nah, untuk mencapai hasil yang cepat, berkualitas, Protein menawarkan kepada pengembang opsi untuk memenuhi pesanan dalam tim. Ya, jadi nanti kita akan coba bareng. Nah, tata cara pengerjaan order glow up, bentuk tim sesuai instruksi, ya, yaitu bersama rekan-rekan mengikuti hackathon.
baru presentasi solusi yang dikembangkan dan pilih produk. Ya. Jadi hari ini kita akan mencoba mengembangkan aplikasi Grow Up menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek. Ya. Hari ini kita akan ikut serta dalam hackathon tim untuk mengembangkan aplikasi Grow Up dan mempresentasikan aplikasi yang dikembangkan. Kalau waktunya cukup nanti, ya. Nah, sebelum dimulai, kita akan bahas tentang apa yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Ya, kita akan memeriksa kualifikasi. Tapi kita bahas aja ya, karena waktunya udah ini. Kita akan bahas tentang materi-materi yang sudah kita pelajari. Nah, yang pertama kita akan bahas apa itu kelas dan apa itu kelas instance, ya. Nah, kelas itu adalah nama umum untuk banyak objek, ya. Nah, di dalam pemrograman, kelas itu adalah gambaran umum tentang bagaimana objek-objek ini harus disusun. Contoh, ya, mobil, mobil, ya. Nah, mobil ini sebuah objek. Nah, nanti ada kelas objeknya, ya. Pengetahuan tentang semua objek ini, ya. Jadi tentang tentang mobilnya. Jadi mobil ini bisa termasuk ke dalam kelas. Nanti di dalamnya ada pengetahuan tentang mobil, ya. Terus ada instance class, ya. Nah, apa itu instance class? Instance class ini adalah objek yang dibuat sesuai dengan deskripsi yang diprogram di kelas, ya. Jadi objek akan menerima semua sesuatu yang diketahui dan diketahui oleh kelas bagaimana melakukannya, ya. Jadi dia akan menerima properti yang ada dari kelas. Terus, apa itu kelas konstruktor dan apakah itu memiliki nama universal? Nah, kelas konstruktor itu adalah metode yang dipanggil secara otomatis ketika suatu objek dibuat. Nah, nanti dia akan membuat instansi dari kelas, ya. Nah, nanti pemanggilannya def init, ya, baru self, baru parameter, baru nama konstruktor, ya. Terus, bagaimana kita bisa membuat kelas kita sendiri? Di manakah properti kelas dijalankan dan bagaimana kita bisa mendeskripsikan metode kelas? Ya, untuk membuat kelas kita sendiri ya kita bisa mendefinisikan nama kelasnya ya. Kelas adalah perintah yang membuat kelas dan self itu objek kelas saat ini. Ya. Jadi nanti ketika pembuatannya kelas, nama kelasnya apa, baru di dalamnya kita sebutkan nama fungsinya def init ya, def print info. Nah, ini def init terus self property data ini adalah konstruktor dalam proses pembuatan instansi kelas. Ya. Nah, baru nanti baru kita buat instansinya sama dengan nama kelas properti. Ya, seperti itu. Nah, ini selanjutnya sebutkan keuntungan kerjasama tim. Ya, nah apa aja keuntungan dari kerjasama tim? Ya, keuntungan dari kerjasama tim yang pertama ada kecepatan. Ya, karena kita bekerja dengan tim, jadi pekerjaan bisa dibagi bersama. Setelah itu pertukaran pengetahuan. Ya, ketika bekerja dengan tim, kita bisa saling bertukar pengetahuan. Ya, mungkin kita nggak tahu apa, teman kita tahu, jadi kita bisa sharing. Setelah itu resiko membuat keputusan yang salah berkurang. Ya, kenapa? Karena kita harus apa dulu ya? Berembuk dulu, musyawarah dulu. Kita harus gimana? Gitu ya. Ketika mungkin kita bisa saja salah buat keputusan, nanti akan ada teman yang mengingatkan, oh ini kurang, kita harus gini. Tuh ya. Terus pengalaman berinteraksi dengan orang-orang ya. Karena untuk berinteraksi dengan orang-orang itu juga kita harus punya ilmunya. Ya. Ketika kita bekerja sama dengan tim, nah nanti kita bisa punya pengalaman. Oh, ternyata begini kerja dengan tim. Ya, bagaimana menghadapi orang yang mungkin keras kepala dan lain-lain, ya itu ada di dalam kerja sama tim. Terus sebutkan prinsip kerja tim, ya. Apa aja prinsip kerja tim? Ya, prinsip kerja tim setiap peserta harus memenuhi peran dalam tim. Peran ditugaskan berdasarkan keahlian, ya. Saling menghormati antar tim, kebebasan menyampaikan pendapat mengenai tugas dan tanggung jawab bersama, ya, untuk melakukan bagian tugas dan tugas secara keseluruhan. Ya. Nah, selanjutnya kita akan brainstorming tentang pemilihan tim. Tapi karena kita cuma berdua aja ya, Ihsan sendiri yang hadir, ya mungkin timnya nanti ya kita bareng-bareng aja. Ya, nih. Oke.
Untuk membentuk tim, nanti timnya dibentuk dari 3 orang. Ya, jadi nanti tugasnya itu nanti sebenarnya ada untuk 3 orang ya. Yang pertama itu untuk pembuatan kelas, ya. Yang kedua juga untuk pembuatan kelas, baru yang ketiga ini untuk membuat fungsi utamanya, ya. Nah, aturan dalam hackathon ini penyelenggaranya perusahaan Biogen, Vegetables, terus bentuk partisipasinya tim, menentukan pemenang berdasarkan masukan dari peserta hackathon dan perwakilan pro tim. Hadiahnya, solusi terbaik ditransfer ke perusahaan untuk diimplementasikan lebih lanjut ke dalam sistem pengujian asisten laboratorium. Waktunya 40 menit untuk pengembangan dan 10 menit untuk evaluasi. Ya, tujuannya untuk menciptakan simulator grow up yang akan mempersiapkan asisten laboratorium biogen vegetable. Jadi di dalam aplikasi ini ya harus bisa menawarkan kepada asisten daftar tindakan, menyimpan perubahan yang dilakukan di fasilitas, yang bertanggung jawab atas spesimen percobaan, simulasi jam kerja, hasil keluaran sebagai kondisi benda uji, uji setelah hasil kerja, dan hasil keluaran sertifikasi asisten laboratorium. Ya, jadi nanti harusnya ini ya, kalau misalnya kita ada beberapa tim, peserta pertama itu nanti dia akan membuat modul asisten kelas, ya. Propertinya itu ada nama dan posisi, baru nanti ada metode mencetak informasi tentang suatu objek, nyiram spesimen percobaan, berikan pupuk pada spesimen percobaan, dan menyalakan penerangan tambahan untuk spesimen percobaan. Ini untuk kelas asisten. Terus peserta yang kedua, dia akan membuat kelas vegetable. Ya, propertinya di sini spesimen tanaman, tingkat penyiraman, tingkat pembuahan, dan tingkat pencahayaan. Metode di dalamnya ada mencetak informasi tentang suatu objek dan memeriksa kondisi benda sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Baru yang terakhir ada modul grow up, itu untuk peserta ketiga, ya ini program utamanya. Nanti dalamnya menampilkan informasi tentang awal hari kerja, implementasi loop yang meminta pengguna untuk memilih spesimen eksperimental, dan tindakan setiap jam pada hari kerja. Terus memanggil metode untuk bekerja dengan spesimen percobaan sesuai dengan pilihan pengguna. Terus metode pemanggilan yang menampilkan informasi mengenai kondisi benda, uji pada akhir kerja hari kerja, dan memanggil metode yang mengeluarkan informasi apakah asisten laboratorium diperbolehkan bekerja dengan spesimen eksperimen nyata. Ya. Nah, di sini loopnya itu tidak boleh simulasikan hari kerja real time. Ya. Setelah melakukan tindakan pada spesimen percobaan, terapkan jeda beberapa detik dan lanjut ke iterasi loop berikutnya. Nah, nanti konektor antar modulnya seperti ini ya. Jadi nanti modul utama grow up dia akan import data dari vegetable dan import. Nah, modul vegetable dia import data dari asisten. Ya, seperti itu. Jadi nanti kita buka platform ya, terus kita kerjakan semuanya. Oke, kita langsung aja. Ihsan buka website Algonova-nya ya. Buka di nomor berapa nih? 35 ya. Buka nomor 35 di nomor 1 ya. Nih. Di sini nanti ada tiga ini ya. Tiga ini. Tiga apa namanya? 3 poin. Ini untuk yang peserta pertama, ya. Ini untuk buat asisten kelas. Terus yang ini untuk buat vegetable class. Yang ini untuk buat modul utama. Ya, kita langsung aja ke yang bagian pertama ya, di modul utama. Nah, di sini tugasnya ya, buat asisten kelas. Kita perlu mengimplementasikan penyimpanan data tentang sistem asisten laboratorium dan program simulasi. Tindakan yang dapat dilakukan asisten laboratorium pada spesimen percobaan. Nanti daftar properti objek di kelas, ada nama dan posisi, ya. Nah, ini semua panjang ya. Nah, ini simpan level sebagai modul. Ya, jadi nanti kita buat, baru setelah itu kita simpan dia sebagai modul. Kita langsung aja. Untuk membuat kelas asisten ini, ya, di awal, untuk di awal ininya kita akan buat kelas asisten, ya. Jadi di sini kita buat kelasnya, kelas asisten, sambil diikuti ya, Ihsan ya. Kelas asisten, buka kurung, titik dua, asisten. Nah, baru setelah kelas asisten,
Oh, kelas C-nya kecil ya. Nah, baru setelah itu kita buat fungsi init ya. Def init dalam kurung self name position ya. Dalam kurung self nama posisi ya. Bahasa Inggrisnya adalah name position ya. Self name position position S1 ya. Baru setelah itu di dalamnya ada self name sama dengan name. Baru setelah itu self position sama dengan position. Ya. Self name sama dengan name self position position. Ya. Itu untuk dev init. Baru setelah itu dev print info. Untuk print info ininya, asistennya. Dev print info. Info ini self dalamnya ya. Nah, di sini nanti fungsinya di dalam print name, self name dan print position, self position ya. Print nama self name, print posisi self position ya. Itu untuk print info. Baru kita buat metode untuk menyiram spesimen ya. Kita buat fungsinya def water baru self vegetable. Self vegetable ya. Nah, ini vegetable dot water saturation. Ya, ini untuk saturasi airnya. Vegetable water saturation untuk saturasi airnya ya. Ini sama dengan di copy paste aja tambah satu ya. Nah, ini nanti dia ngambil ke kelas vegetable ya. Nanti kita buat vegetable apa kelas vegetable di yang kedua. Ini untuk yang kelas ini agak panjang ya. Jadi kalau cukup kita lanjut. Kalau nggak cukup nanti kakak kirim ininya. Baru setelah itu kirim print ya. Print Anda telah menyiram spesimen ya.
Basement. Nah, nanti apa? Jenis tanamannya. Vegetable kind. Ini nanti ada di modul vegetable ya. Baru kita kasih spasi. Ya. Itu untuk yang dev water. Selanjutnya yang untuk pemberian pupuk ya. Kita buat fungsinya dev fertilize ya. Dev fertilize. Sama ini self vegetable ya. Nanti dia ambil dari modul vegetable. Self vegetable. Nah, untuk yang fertilize ini vegetable fertilize saturation ya sama aja kayak ini ya. Jadi kita copy paste aja ke atas. Ini copy paste, cuman kita ganti ya. Vegetable fertilize ya. Fertilize saturation. Yang di kanan juga sama. Fertilize saturation. Fertilize saturation tambah satu. Nah, ini kita ganti. Anda telah memberi pupuk. Memberikan pupuk pada ini ya. Yang fertilize. Baru satu lagi kita buat untuk pencahayaannya. Nah, ini depth turn light ya. Kita ganti nama ininya jadi turn light. Turn light sama itunya ya parameternya self vegetable. Nah, ini kita tinggal ganti fertilizer jadi light ya. LIGTH light. Kanan juga sama light. Vegetable kind-nya tetap ya, nggak diganti. Nah, ini kita ganti tulisannya. Anda telah menyalakan pencahayaan tambahan. Anda telah menyalakan pencahayaan tambahan pada spesimen untuk spesimen. Nah, itu baru setelah itu kita buat untuk metode yang memeriksa apakah asisten diperbolehkan bekerja dengan spesimen nyata. Ya. Nah, ini kita buat fungsi baru. Def check result ya untuk cek hasilnya. Nah, di sini parameternya ada self, result satu, result 2, result 3 ya. Self, result satu, result 2, result 3. Nah, di dalamnya result satu, result 2, result 3. Nah, nanti dia akan cek nih. If result satu sama dengan true and result 2 true and result 3 true. Ya. Jadi, jangan sini. Cek ke sini. If result satu sama dengan true, true,
True-nya gede. True and kita copy aja. Nih, kita ganti result 2 sama dengan true and nih, result 3 sama dengan true. Ya, baru self print info. Ya, print info baru print lulus sertifikasi dan diperbolehkan bekerja dengan spesimen percobaan nyata. Ya, lulus sertifikasi, sertifikasi dan diperbolehkan, ya, lulus sertifikasi dan diperbolehkan bekerja dengan spesimen percobaan nyata. Bekerja dengan spesimen percobaan nyata. Ya, oke. Kalau true semuanya, ya. Else self print gagal. Ya. Nah, kita copy aja ya. Ini ya. Else kita copy aja self ini. Nah, kita ganti keterangannya. Gagal dalam sertifikasi dikirim untuk tes ulang. Gagal dalam sertifikasi dikirim untuk tes ulang. Ya. Itu yang untuk dev check result. Baru saya itu, nah, kita baru importnya ya. From time import slip. Nah, baru from time import slip, ya. From time import slip. Dan juga pakai titik dua. Baru di sini kita buat variabel asisten, ya. Asisten. Nah, di variabel asisten ini kita kasih namanya. Kita panggil fungsi asisten. Namanya kita buat Indra, ya. Baru setelah itu posisinya laboratorium, asisten laboratorium, ya. Asisten laboratorium. Nah, baru setelah itu kita buat nih. eh
buahnya ya. Jagung, tomat, kentang. Jagung, vegetable, ya. Nah, di sini ini kita buat namanya corn aja lah ya. Corn, tapi nanti di sini namanya untuk dicetak jagung, ya. Nah, nilainya 000. Baru tomato, vegetable, namanya tomat, nilainya 000. Oh, ini nolnya keluarin. Bukan situ. Tomat, baru 000. Baru yang ketiga potato, kentang. Ya, vegetable, namanya kentang. 00. Ya. Baru setelah itu kita print. Ya, sprint simulasi kerja. Ya, baru setelah itu print. Simulasi hari kerja dimulai. Dimulai. Ya, simulasi hari kerja dimulai. Baru setelah itu kita buat variable time. Ya, time, variable time 8. Ya, end time sama dengan 19. Jadi waktu mulai kerjanya 8, jam 8, waktu akhir kerjanya jam 19. Ya. Nah, baru setelah itu while time lebih kecil daripada end time. Ya. While time kecil, end time. Nah, dia print. Ya. Print, dia print waktunya. Ya. Time, string time, ya, tambah 00. String, str, time, time, tambah 00. Ya. String time tambah 00. Baru setelah itu sampel, sampel sama dengan input, ya. Input. Nah, dia input, nanti di sini ada teksnya. Anda masuki ruangan dengan spesimen percobaan. Pilih spesimen, ya. Nanti di sini dia milih. Anda memasuki ruangan dengan spesimen percobaan. Baru setelah itu perintahnya, pilih spesimen. Pilih spesimen.
baru titik dua, satu, pertama spesimennya jagung, ya, dibalik. Jagung, dua, tomat, jagung, tomat, baru kentang. Tiga, kentang. Oke. Nah, baru sini nanti ada cek if, ya, sampel sama dengan satu, satu. Nah, kalau sampelnya satu, nanti dia akan simpan tanaman sama dengan jagung. Ya, tanaman. Ini tadi kita buat vegetable ya. Tanaman aja. Tanaman sama dengan corn. Ini yang kita tadi buat variabelnya corn. Ya. Tanaman sama dengan corn. Terus elif, else ya. Nih, corn. Baru setelah itu kita tambahkan elif. Ya. Elif, sampel sama dengan dua, tanaman sama dengan tomato. Else, ya. Baru setelah itu else. Nah, tanaman sama dengan potato. Potato. Ya, ini berapa nih? Oke, nih, ini baru sampai cek waktunya. Udah sampel, baru setelah itu action. Ya, actionnya apa? Nah, ini kita copy aja dari atas ya. Kita copy dari sampel, dan nanti dia akan cek juga cek action. Ya, ini kita copy aja dari sampel, copy sampai bawah. Nah, baru, nah di sini action. Nah, action sama dengan input, pilih tindakan. Ya, pilih, ganti tindakan. Tindakan satunya, air, beri pupuk, nyalakan lampu. Ya, air, yang dua, beri pupuk, yang tiga, nyalakan penerangan tambahan. Coba aja. Beri pupuk, tiga, nyalakan penerangan tambahan. Nyalakan penerangan tambahan. Nah, baru setelah itu if action satu, kita ganti jadi action. Baru if action satu. Nah, assistant water, assistant water plant. Ya.
Sini ganti jadi assistant water tanaman. Plant. Ya. If action else action 2 nih assistant fertilize ya. Assistant fertilize plant. Fertilize plant ya. Else nah nanti assistant like ya. Assistant turn like plant. Plant. Tuh, ya. Itu yang untuk action. Baru setelah itu time sama dengan time tambah satu. Terus sleep satu. Setelah itu setelah sleep satu baru dia print info ya. Corn print info. Baru setelah itu result corn corn cek status 211. Cek status 211. 211. Kita copy lagi nih. Nah, ini corn itu copy, kita ganti jadi tomato. Tomato. Print info. Besok tomato. Dengan tomato cek status. Nilainya 111. Baru yang terakhir potato. Potato. Besok potato. Terus potato. Potato cek status. Nilainya 001. 0, 0. Nah, baru setelah itu asisten cek result ya.
System, check result, result corn, result tomato, result potato. Potato. Ya, nah nih. Ini untuk yang kelas asisten. Nah, kelas asisten ini kita simpan ya. Kita kasih namanya asisten ya. Oke. Kak, tadi yang paling bawah apa? Mana? Bentar. Yang habis result. Nih, coba. Ya, oke Kak. Nih. Nah, udah? Udah. Udah kita save dulu dia, kita kasih namanya asisten ya. Asisten kita copy. Nah, ini kita save ya, simpan. Nama modulnya asisten. Klik OK ya. Ini kalau kita jalankan belum ada apa-apa ya karena vegetable ini kan nanti dia ngambil dari itu ya, si fungsi vegetable ya. Nah, ini udah kita save. Nah, baru kita yang kedua, nomor dua ya. Nah, yang nomor dua ini kita buat kelas vegetable ya. Sini kita buat kelasnya kelas vegetable, kelas vegetable. Nah, dalamnya kita buat modul untuk init sama print info sama cek status ya. Klik save kan tadi ya. Dan aman. Kita ke nomor dua, vegetable. Ini dev, init, self, baru kind. Ya. Self, kind, jenis ya, jenis jenis vegetable-nya. Baru setelah itu water saturation, water saturation. Ini kita copy. Oke, paste, paste. Nah, ini kita ganti jadi fertilize, fertilize. Ini kita ganti jadi light, LIGHT, light saturation. Ya, di dalamnya nih titik dua, self kind sama dengan kind ya, self kind untuk yang jenis ya, baru self water saturation, baru self fertilize saturation, fertilize saturation, baru self like saturation sama dengan like saturation ya. Tuh, jadi kind, water fertilization, water saturation, fertilizer saturation, sama like saturation. Fertilize. Ini benar nggak? Fertilizer. Yang di sini. Ah, hilang. Oh, enggak nih. Kira ini hilang. Water, fertilize. Fertilize itu coba cek dulu nanti sama nggak nih.
Takut nanti beda. Di sininya beda ya. Tapi kita samakan yang ini. Fertilizer, fertilizer. Nomor 3, nomor 2 ini sama. Fertilizer. Oke. Setelah itu kita buat def, print info ya. Self dari print info ini print jenis spesimen, tingkat penyiraman, tingkat pemupukan, tingkat percaya. Ya. Print jenis tanaman, self kind, print tingkat penyiraman, self water, baru setelah itu print tingkat pemupukan, self fertilize, berprint tingkat pencahayaan, self like saturation ya. Baru ada dev check status. Dev check status. Dev check status dalamnya ada self ya. Self and water saturation and fertilize saturation and ya, like saturation. Berarti ya. Baru setelah itu dia cek if self water saturation lebih besar sama dengan N saturation and water saturation and ya, and self self fertilize saturation. Fertilize ini sama dengan and fertilize saturation. Baru setelah itu and and self like saturationnya lebih besar sama dengan and like saturation
Print hasil spesimen selamat. Hasil spesimen selamat. Return true. True. Ya. Baru setelah itu if else ya. Print hasil spesimen mati return false. Return false ya. Nah, ini kita simpan jadi kelas vegetable. 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 Save ya. Nih, yang pertama asisten coding ya. Hilang. Ya, hilang. Ah, ini enggak hilang ya. Udah ya. Vegetable semuanya oke. Nah, vegetable. Ini tadi udah ya di save ya. Vegetable. Baru yang ketiga, kita buat yang utamanya. Sini. Di yang ketiganya, ini yang ketiganya dia mirip nih. Atau kayaknya itu ya. Ini yang ketiganya kita ambil dari sini nih kayaknya. Ya, klik table. Ini harusnya ini diambil dari sini nih. Kita copy aja dulu ya. Copy, paste. Kita coba play. Assistant is not defined. Assistant. Nah, ini nih. Kita harus nyimpannya kayaknya modulnya di ini nih, di laboratorium ya. Kita copy dulu. Copy. Ah, coba buka baru ya. Sini aja deh. Dia kayaknya harus dibuat di laboratorium. Tuh, ini nih. Asisten ada, tapi dia nggak kebaca ya.
Asisten. Coba kita ganti. Asisten. Kita ganti di sini. Asisten. Kita ganti modulnya jadi asisten. Oke, kita balik. Nah, ini ada asisten. Kita coba ke sini ya. Tiga. Kita ganti jadi asisten. Itu aja. Kita coba play. Nah, kan not defined. Lalu gini. Asisten. Coba dalam proyek. Oh, ada ini nih. Asisten. Coba di mana? Nah, ini. Asisten. Oke. Vegetable is not defined. Nah, ini kan nggak bisa dipanggil sini. Kita coba ke sini ya. Eh, Asisten. Coba ya. Copy. Kita ulang dari awal. Paste. Play. Nah, ini nih. Asisten. Vegetable udah aman. Asisten. Plus asisten. Kan sudah aman sih. Kan vegetable. Vegetable jalan. Nggak ada apa-apa. Nah, ini nih. Asisten. System is not defined. Padahal di sini udah di save ya. Kita coba refresh. Kita coba refresh. 6 menit lagi itu ya. Bentar. System. Vegetable udah. Ya. Kelas vegetable. Udah. Ini kelas asisten. Asisten. Udah sesuai. Di laboratorium. Udah sesuai. Asisten. Asisten. Kita coba play. Masih. Assistant is not defined. Hmm. Asisten. Perasaan udah. Asisten. 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 Bentar, kita cek dulu. Ah, namanya jangan asisten. Asisten kelas. Coba.
Kita balikin lagi. Asistan. Asistan. Tanya gede. Asistan. Bawah nggak ada lagi ya. Nah, terus yang nomor sini, ini asistan. Terus asistan. Kita save nama modulnya jadi asistan kelas. Ini asistan kelas. Kita save. Ya. Asistan kelas. Jadi nama modulnya kita ganti jadi asisten kelas ya. Baru yang kedua kita ganti nama modulnya jadi vegetable class. Itu nomor dua. Nah ini kita ganti save vegetable class. Ya, vegetable class. Terus, nah yang ketiga, ini nama modulnya yang ketiga kita save grow up ya. Coba play. Masih ya. Oh, ini belum diganti tadi. Assistant. Save. Grow up. Kita coba play. Wah, masih. Assistant. Ini padahal udah di save. Assistant. Vegetable udah. Kita coba lihat di laboratoriumnya. Ya, gini memang Algonova nih. Kalau pakai modul kadang jalan, kadang enggak. Tuh, play. Tuh, vegetable. Not defined. Vegetable class. Nah, vegetable class nggak ada apa-apa. Nah, grow up. Pasti assistant is not defined. Hmm, itu 1 menit lagi ya. Ini di save aja dulu paling Isan ya. Nanti kakak coba cek lagi. Ya. Ini harusnya di jalan nih sebenarnya. Cuman ini tinggal permasalahan masalah penyimpanan modul ya di Algonovanya. Nanti kakak cek lagi gimana caranya biar ini ya. Karena sebenarnya ini harusnya sudah sesuai. Tadi kita coba asisten ya. Nggak kebaca juga. Kita coba ada kelasnya, nggak kebaca juga. Ya. Paling ini dicoba save dulu ya, Ihsan ya. Ini kakak kirim skripnya ke ini ke grup WhatsApp. Kalau misalnya mau dicek lagi, ini yang asisten kelas, asisten kelas. Terus tadi mana? Nah, asisten kelas ini vegetable, vegetable kelas. Terus satu lagi grow up ya, yang grow up, grow up kelas. Bukan kelas, modul ya.
Coba di save dulu aja, Ihsan ya. Karena kita Oke, udah Kak. 1 menit lagi. Nanti akan kakak cek ya, apa penyebabnya. Ini memang kadang untuk nge-save modul-modulnya ini, ya gitu ya. Padahal udah sesuai tapi nggak bisa kebaca. Oke, Ihsan dicoba di save dulu. Karena waktu kelas kita udah selesai, nanti kakak cek lagi ya. Kita cukupkan materi kita hari ini sampai di sini. Sebelum kelas ditutup, Ihsan ada yang bertanya kan? Enggak ada. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada tanyakan, nanti recording kelasnya juga nanti kakak kirim ke grup. Ya. Oke, kalau tidak ada tanyakan, kakak cukupkan materi kita hari ini sampai di sini. Terima kasih, San, ya sudah hadir di kelas hari ini sendiri. Yang lain nggak tahu kemana ini. Terima kasih, San, sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah. Terima kasih, San. Enggak sih, Kak. Terima kasih.